dalam rahasia iman itu 5 hal. Bagaimana keyakinanmu dengan Tuhanmu, keimananmu dengan Rasulmu, keimananmu akan ketaatanmu melakukan sholat, ketaatanmu akan mengeluarkan zakat. Itu iman, cabang-cabangnya. Orang yang tidak iman gak mau zakat, orang yang tidak iman gak mau sholat, orang yang tidak iman tidak akan ingat kepada Allah, hanya sambil lalu saja. Bagaimana tentang zakatmu, bagaimana niat hajimu, al-hajj menuju suci, itu cabang-cabangnya. Nah, taufik dan hidayah ini bukan saat ini yang kita terima setelah dewasa, tapi ada hukum-hukum yang berlalu dari doa-doa orang tua. Jangan kita itu kaya karena kekayaan kita hasil dari keringat kita. Salah. Sebenarnya kita menjadi orang kaya ini ada jalur-jalur daripada orang tua nenek moyang kita. Mungkin bapak ibumu ahli bersedekah. Sedekah itu menjadikan anak-anak kita mendapatkan bimbingan Allah yang disebut taufik dan hidayah. Itu sedekah. Jadi ada yang namanya akikoh. Akikoh itu bagian daripada sedekah setelah masa balik berlalu. Hukumnya kalau sudah balik kemudian akikoh, itu hukumnya sedekah, bukan penebusan. Maka kalau kita itu melakukan, seorang ibu hamil, istri-istri itu hamil, maka banyaklah bersedekah. Karena sedekah itu daf'ul bala. Artinya agar taufik dan hidayah Allah itu mudah tercapai. Bukannya ada hukum anak belum balik belum ada kewajiban beribadah. Meskipun itu zakat, tapi ada penebusan yang namanya akikah. Tapi untuk zakat itu bagi orang yang sudah berkewajiban ibadah. Maka akikah itu mewakili si anak itu, penebusan sampai balik itu sebenarnya batasannya. Kalau sudah balik itu sedekah. Nah, adanya turunnya daripada hidayah dan taufik itu apakah serta-merta ujuk-ujuk Gusti Allah mewaidah? Kamu kaya itu sebenarnya adalah doa orang tuamu. Kamu kaya sebenarnya adalah akhlak daripada orang tuamu. Kamu bekerja dapat gaji banyak, sesungguhnya ya kamu pakai darah siapa? Apakah darahmu? Kapan kamu? Kamu menjadi orang sukses sebenarnya itu adalah jalur darah orang tuamu, bukan kamu. Meskipun kamu itu usaha sirah dinggo sikil sejatine sing dinggo iku bijine bapakmu. Makanya tidak akan cukup kamu membalas budi orang tuamu sampai kamu mati, tidak akan cukup. Karena apa yang kamu lakukan, mulai darah, daging, tulang, sumsum, kulit, bulu, semuanya otot, itu adalah milik orang tuamu. Sedangkan ruh itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sukma beda. Karena sukma itu jiwamu, yang makan kau roh. Sukma itu tidak. Sukma itu tidak stabil, bisa terpengaruh. Tapi ruh itu tidak, karena ruh itu suci. Ruh itu milik Allah, tidak bisa dikotori. Sampai kamu mati, orang jahat tidak jahat, kembali kepada Allah. Tapi sukma bisa masuk alam jin, bisa gentayangan. Karena sang sukma ini menyembah apa? Orang mati kemana sukmanya?
Orang mati sukmanya akan kembali kepada apa yang dipertuhankan. Ini ingat, roh kembali kepada Allah, tapi sukma kembali kepada apa yang dipertuhankan. Oh, manusia mempertuhankan jin, mati sukmanya ke alam jin. Manusia percaya dengan Al-Quranul Karim yang dijaga malaikat-malaikat, maka dia iman kepada kitab ini adalah kembali kepada barzah, alam malakut. Kalau kamu percaya dengan karangan-karangan, yang namanya karangan-karangan itu adalah muslihah daripada jin, maka kamu mempertuhankan jin. Tidak ada kitab-kitab karangan manusia dijaga malaikat, tidak ada. Tidak ada. Buktinya orang-orang yang ahli basyirah, apakah kitab-kitab karangan manusia dijaga malaikat? Tidak. Dijaga jin, ya. Tapi kitab kalamullah tidak ada satu jin yang berani menjaga, tidak berani. Pak, itu orang hafal Al-Quran tapi dikuasai jin, itu kan berarti dia ada jin menjaga Al-Quran. Tidak menjaga, itu menipu. Karena dia ketika membaca itu tidak ada iman, itu munafik. Karena dia menjaga, ketika dia membaca Al-Quran tidak ada getaran dalam hatinya. Ya, makanya sampai bersolawat saja Rasulullah kadang-kadang gue bebas tinggu pamer pak merah, hatinya tidak ada yang namanya ala toha Rasulillah, tidak ada. Ada yang hanya mencari makan di situ, ada. Dalam Al-Quran juga begitu. Orang menjual Al-Quran itu tidak perlu terus Quran ini dijual gitu, tidak seperti itu. Tapi ketika dia mempunyai keyakinan bahwa aku membuat pesantren dan lain sebagainya, itu mendatangkan duit, itu loh di awalnya. Kosdusak muhtaronan bibi lihi. Apa niatmu awal? Kalau niatmu awal sudah membaca Al-Quran itu yang dipikir adalah santri satu itu masuk uang gedung 10 juta, 20 juta, 30 juta per bulan, itu sebulannya 2 juta, 3 juta. Sudah, itu menjual, itu namanya. Dia tidak menghidupi Islam tapi hidup di dalam agama Islam. Dia dihidupi, bukan dia menghidupi. Dia menghidupi agama atau dia hidup dalam agama, ini dipahami. Ya kan? Nah seperti itu. Tapi kalau secara syariat penglihatan lahir sama, bagus. Maka saya ajarkan dulu bahwa apa yang terlihat baik di mata manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Yang maksud seperti itu. Walaupun kelihatan pakai serban, pakai jubah dan lain sebagainya, Allahu Akbar lillahi ta'ala dan lain sebagainya, belum tentu itu. Itu kan kamuflase. Itu kan politik mereka. Ya kan? Bukan berjuang. Bukan. Orang berjuang itu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu yang punya Allah. Sabar itu manusia masih bisa sabar. Tulus manusia bisa. Tapi ikhlas manusia sulit. Itu ikhlas. Karena ikhlas butuh maksud. Rasulullah ya ikhlas. Selain Rasulullah ikhlas sulit. Karena ikhlas itu tidak ada rasanya. Begitu loh. Makanya ini terkait dengan taufik dan hidayah. Maka nasib dilihat. Nasib itu adalah manusia yang mempunyai peranan penting, bukan Allah. Apabila manusia tidak merubah nasibnya, maka Allah tidak merubahnya. Orang yang tidak merubah nasibnya berarti orang itu potensi tidak menggunakan akal sehatnya. Sama dititipi akal sehat Gusti Allah. Gitu. Maka bedakan, syariat itu ada 16. Ada syariatnya syariat, ada torekohnya, ada syariatnya torikoh, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya makrifat. Itu duniawiyah sebenarnya. Nanti naik kepada torekohnya syariat, torekohnya torikoh, torekohnya hakikat, torehnya makrifat. Naik lagi.
Hakikatnya syariat, hakikatnya thariqah, hakikatnya makrifat. Naik lagi, syariatnya makrifat, thariqahnya makrifat, hakikatnya makrifat, makrifatnya makrifat. 16 itu tidak ada yang namanya makrifatullah, tidak ada. Tidak ada, adanya makrifatul makrifat. Gitu loh. Karena rasa tidak bisa dijelaskan. Rasa itu. Maka iman itu butuh penyaksian, bukan iman itu pada ucapan. Iman yang pada ucapan belum didengar alam semesta. Tapi iman itu penyaksian. Membaca Alkitab Al-Quran penyaksian. Itu baru iman. Tapi membaca Al-Quran yang tidak tahu maksudnya, tidak ada getaran pada dirinya, tidak. Alam semesta tidak mendengarkan. Karena Al-Quranul Karim itu adalah cahaya yang mencahayakan kepada kolbu-kolbu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa dicahayakan dengan Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak akan Al-Quran mencahayakan orang-orang yang tidak beriman. Kalau seperti itu, berarti manusianya menerima atau tidak, bukan Allah. Ada orang yang membaca Al-Quran berkali-kali, Allah tidak membuka hatinya. Kenapa? Karena manusianya yang cara membacanya tidak ada getaran atau cahaya-cahaya frekuensi. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu ketika dibaca harus ada getaran. Kamu tahu orang adzan? Orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hatinya tidak bersumpah bahwa Allah itu maha besar. Cilaka itu. Ketika takbir itu loh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang adzan ketika tidak bersumpah hatinya bahwa Allah itu maha besar, cuma dia mengatakan Allahu Akbar itu sebagai panggilan sholat. Apa ya Allahu Akbar itu panggilan sholat sih? Kalau hayya ala sholat atau mending, Allahu Akbar ini sumpah dari objek daripada bismillah dengan menyebut nama Allah. Disebut itu Allahu Akbar. Sebenarnya dia bersumpah dengan dirinya sendiri, itu orang adzan. Setelah dia bersumpah, dia mengucapkan kalimat tauhid dan kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bersumpah lagi itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bersumpah. Jangan kalau tidak ada orang yang pergi ke masjid atau ke musola, kamu sakit hati. Geblak gitu. Kamu bersumpah sendiri kok. Hayya ala sholah, kamu sendiri. Hayya ala falah, kamu sendiri menghadap kepada Allah. Yang mendapatkan itu kalau dibuka hatinya kepada Allah, kalau dipilih Allah, dibuka dan digerakkan. Alhamdulillah, seiman. Kamu ada orang yang datang, syukur, alhamdulillah, dipilih Allah orang itu, dibuka Allah orang itu, digerakkan Allah. Apa ya bener? Kayak Rio, kayak berdiarani wong sing takwa, kayak wong diarani muslim, ya kan? Karena aku orang berpengaruh, karena aku nyumbang masjid sing paling akeh kok, orang yang masjid ini. Karena kayak kamu ke masjid itu tuh karena kamu nyumbang keramik, kamu nyumbang. Nek kamu orang nyumbang gak moro. Begitu kan? Apakah kamu sadar? Ketika ke masjid ada adzan itu kamu sadar? Apakah kamu ada pendorongnya? Kalau kamu ke masjid itu sadar, berarti kamu dipilih dan dibuka dan digerakkan oleh Allah. Kesadaran. Tapi kalau kamu ke masjid itu karena satu dekat masjid dan kamu penyumbang yang paling besar, kalau tidak ke masjid kamu malu gitu. Terus niatin dari masjid itu ben ono wong akeh iku mau. Ya kan? Kan harus sadar bahwa ketika mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut bersumpah.
Yang mendalilkan harus mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang bersumpah bahwa Allah itu maha besar. Seperti itu. Orang bawa omong-omong nirotno. Kowe kok ngomongnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang ngaten kabeh. Wong kakone ora anak kok nirotno ngono kok. Karena pudaramu dingin. Begitu yang di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun kue komunikasi karo wong, hatimu bersumpah bahwa Allah maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, kue yang ngomong asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama bersumpah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, sampai yo melu bersumpah. Hayya ala sholat, hayya la haula wala quwata illa billah. La haulamu itu haula palsu apa enggak? Kowe la haula wala quwata tapi nyatane kowe mau sampai dhuwur sampai asar ya tetep gak nglakoni. Kok gegek sampai la haula itu la haula munafik. Ya. Gegek la haula wala quwata illa billah nek nggone adzan sing mbok lakoni mau kamu masih ada pada kemunafikan. Nah ini loh, adzan tok niku lho. Saat ini adzan niku gak ono sing jelas no. Ulama iki nek pidato iku malah lucu-lucu tok. Ulama nek jelasno pengajian iku malah aneh ngluweh kan dindi. Iki masalah akidah, tapi malah dongeng ono saridin, ono dongeng angling dharma, ono dongeng macam-macam. Kitab iki kitab angling dharma sakniki. Kitab saridin. Kitab mau mati kuburan iki malah nasab-nasab iki mau. Lucu. Kiai-kiai saiki nek dakwah lucu. Malah dakwah ngundang sing diundang supaya sing iso lagu. Nek ada ono ndek gawe wong diundang kok nyanyi-nyanyi. Ki dakwah macam opo? Wong andane gak bener. Mbok yo adzan niku diulangno sing apik. Bahwa adzan itu adalah bersumpah. Sampai syahadat yo bersumpah syahadat tauhid dan bersumpah syahadat rasul. Iku ora diulangno. Makane ono adzan yo gak ngerti. Aku mau kali nonton tok nih. Kacau. Sing adzan yo gak ngerti nek iku bersumpah. Sing dungono yo gak ngerti nek bersumpah. Disitulah di zaman akhir besok tidak ada orang adzan. Walaupun orang adzan itu banyak, suara-suara adzan banyak, tapi alam semesta tidak mendengar. Kenapa alam semesta tidak mendengar? Karena yang adzan munafik. Mengkufuri ayat-ayat Allah. Karena dia mengatakan Allahu Akbar, sama sekali di hatinya tidak bersumpah bahwa Allah Maha Besar. Cuma ben on masjid ki lho sing ngandani ngono to. Dan bangga. Sing ngandani ku sapa? Slamet Riyadi. Mau ngono tok, wah anjen anak iku bocah kok apike kaya ngono bedina kok ada. Padahal andane tidak didengar oleh alam semesta. Adzan yang didengar alam semesta adalah gelombang-gelombang pada hatinya, pada kolbunya, ada getaran-getaran sehingga diterima oleh alam. Itulah kesaksian. Allah itu maha mendengar, tapi tidak mendengar, tidak paham ucapan-ucapan yang tidak ada getaran. Allah itu tidak mendengar orang-orang munafik. Ucapan-ucapan orang munafik itu Allah tidak mendengar. Meskipun dia dianggap tidak mendengar. Allah itu hanya mendengar ucapan-ucapan orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu setiap getaran ucapan takbir itu bersumpah. Modernisasi takbir gue pentung. Aneh ini. Allah mau besar. Allahu Akbar gue pentung. Kaca toko dipecah macam-macam. Allahu Akbar gue demo. Demo itu kan anarkis. Amarah. Demo itu tidak terima, yang namanya demo itu tidak terima apa yang terjadi. Pada yang hukum yang terjadi ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat, ada hukum macam-macam. Ada hukum gravitasi, ada hukum tarian dan dorongan sebuah gaya dan lain sebagainya. Karena pemikirannya picik.
antara kepentingan negara dengan kepentingan agama tidak bisa memisahkan. Bu demo ku nang Amerika kok. No. Ya. Ngoten lho. Karena dia mayoritas, sok-sok mayoritas, padahal dia yang minoritas asli ini. Nah, dia mayoritas pemimpinnya dari presiden. Enggak. Seperti itu. Ayo, kita itu besok itu lihat bahwa ketika besok bukannya di akhir tidak ada orang adan. Orang adan di mana-mana. Tapi adanya ini sudah tidak ada getaran, adanya sudah tidak lagi sumpah, maka adanya adalah lahiriah, batinnya tanpa tersentuh. Maka di surat Fatihah tadi yang namanya Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagaimana sih? Alhamdulillah kan rasa syukur. Ada 4. Ada hablum minan nas. Ono syukuri manusa karo manusa. Pujine manusa karo manusa, wong yo melem karo manusa. Padha niku kae Gusti. Ana Gusti Allah ngelem maring Gusti Allah dhewe, Allahu Akbar, Gusti Allah ngelem awake dhewe. Ana manusa ngelem karo makhluke, kawulane Gusti Allah. Ana. Kanjeng Nabi akeh dilem niku datang Gusti Allah. Sampai diarani anta samsun anta badrun. Macam-macam. Ana manusa muji maring pangeran. Lane ana qadim ala qadim, ana qadim ala hadis, ana hadis ala qadim, ana hadis ala hadis. Orang yang sudah memahami tentang syukur itu adalah orang yang sudah sadar dipilih Allah, sadar dibuka hatinya oleh Allah, sadar digerakkan oleh Allah. Ketiga kesadaran itulah untuk memahami yang namanya syukur. Sadar dipilih, sadar dibuka hati, sadar digerakkan dening Allah. Sampai ngerti tangi turu, tangi turu. Sing asale turune iku bejujur kencang, kemeng ra sikil. Sampeyan pilih, naleh miring, nikmat gak? Nikmat. Janjine Gusti Allah nih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi masyadid. Nek gak syukuri itu ngalamat sampean niku untuk adab. Diwi nikmat Gusti Allah ra mok syukuri. Piye nek ngolet penake ngelilir ngaleh alhamdulillah ya Allah. Getaran di dalam hati akan membuka kolbumu, jiwamu. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hatimu lebih indah daripada tahajudmu. Ini bahasa perumpamaan. Bukannya tahajud terus lebih baik. Ini perumpamaan. Apabila kamu bangun, kemudian bangun kamu mengingat kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, tidur, segala capekmu hilang, pikiran kesusahanmu dan lain sebagainya bisa dihilangkan oleh Allah saat kamu tidur. Relaksasi dalam pikiranmu ini sungguh kamu pahami, maka kamu ngelilir ngolet itu nikmat yang sangat luar biasa dan kamu syukuri. Ibaratnya, perumpamaannya lebih baik daripada tahajudmu. Begitu loh. Bu kowe ngelilir ngolet itu syukuri. Maka untuk dibuka hatinya seseorang bukan hanya kita melakukan sholat malam saja, tapi demi waktu, demi waktu. Kesadaran itu demi waktu setiap saat. Bukan besok, bukan kemarin, tapi saat ini. Di ruang dan waktu inilah kesadaran itu muncul. Itulah pintu daripada taufik dan hidayah. Kalau kita ada permasalahan, jangan cari permasalahan atau pikir permasalahan itu. Kalau kamu memikir permasalahan itu akan hanyut dan tidak akan selesai, maka carilah jalan keluar permasalahan itu. Maka daripada nikmat yang telah kita berikan semuanya, jangan berpikir mengucapkan alhamdulillah. Tapi isi maksud daripada alhamdulillah itu yang bagaimana? Apakah alhamdulillah itu saat kau menerima?
Benar. Alhamdulillah saat menerima. Kamu diberi nafas. Nikmat tak? Kalau kamu tidak diberi nafas bagaimana? Kamu diberi yang namanya pandangan, penciuman, pendengaran. Itu kan saat bangun. Berapa nikmat yang diberikan Allah kepadamu, tapi kamu tidak membuka hatimu, tidak membuka kesadaranmu, tidak membuka rasa syukurmu. Kamu tidak merasa dipilih Allah, dibangunkan. Kamu tidak bangun sendiri kok. Dibangunkan rohmu, dibangunkan sukmamu. Bangun. Roh idhofimu masuk pada dirimu sehingga engkau terbangun. Kamu merasa bangun sendiri. Itulah akhirnya kamu tidak sadar bahwa kamu digerakkan oleh Allah. Ketika terbangun, sadari bahwa kamu digerakkan oleh Allah. Terbangun, sukmamu menempel, rohmu menempel. Begitu. Karena roh ini bukan hanya satu, banyak roh itu. Setiap orang punya roh, dan roh bisa pecah. Saya bisa berzikir Allah, saya bisa berzikir la ilaha illallah, saya bisa berzikir subhanallah dalam satu waktu. Inilah hebatnya roh. Walaupun engkau dikenalkan Allah cuma sedikit, tapi roh ini bisa mengerjakan sesuatu dalam satu saat. Kamu bisa berzikir dan kamu bisa jago. Ajari itu. Ajari jiwamu yang makan kau roh. Ajari kamu berbicara, tapi sang roh tetap berzikir kepada Allah. Ajari. Itu adalah bukti kamu bersyukur. Bukti bahwa kamu digerakkan oleh Allah. Bukti kalau kamu dibuka hatimu kepada Allah. Bukti kalau kamu dipilih oleh Allah. Tapi kalau kau jagong lali, berarti kamu tidak bersyukur. Engkau lalai. Engkau lalai. Agar kamu tidak lalai, tanamkan ruhmu tetap bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Jiwamu berbicara. Kanggo ape lunga ringdi, ape lunga tuku bakso. Ya aku melu kan. Tapi jerone tetap subhanallah. Bisa ajari. Apa iya Pak Takwa? Ini bisa. Kamu latihan pingpong pertama, kamu pingpong lepas terus. Walaupun pelan-pelan buat tampil aja luput, orang tahu masuk. Ahli pingpong yang ahli internasional, jangan tidak usah dilihat itu. Perasaannya sudah pecah. Bisa menganalisis. Jiwa manusia ada physical body, ada energy body, ada intuisi body. Ada yang namanya spiritual body, ada ritual body. Semuanya bisa digerakkan dalam satu waktu. Nah ini membahas tentang taufik ya. Taufik ini pembahasannya luas, karena akar-akarnya luas. Taufik ini dipahami apakah orang awam, awalan, apakah orang khos, beda. Tata bahasa orang makrifat pun berbeda. Kalau orang awam, sadarilah bahwa sadar dipilih Allah, sadar dibuka Allah, sadar digerakkan Allah. Kalau kamu sholat, orang awam sholat, bersyukur saja, alhamdulillah. Satu, bersyukur dipilih Allah. Kuatkan itu, bahwa kamu syukur dipilih Allah. Kuatkan, alhamdulillah ya Allah, aku pilih hari ini, aku masih bisa menghadapmu ya Allah. Sadar dipilih Allah. Kemudian hatimu buka, ya Allah, bukan aku yang membuka hati, tapi ini karena kehendakmu ya Allah. Akan sebab akibat akal pikiran engkau sadarkan, karena kesadaran sehingga engkau membuka hatiku. Terbuka dia, hatinya dibuka oleh Allah. Kemudian digerakkan, sadarkan, engkau berdiri. Itu sebenarnya adalah Allah yang menggerakkan. Inilah tasawuf. Inilah awal-awal orang awam untuk awalan. Tapi nanti kalau sudah meningkat, berbeda. Ini masih syariat ini ya, yang saya ungkapkan. Sadar dipilih, sadar dibuka, sadar digerakkan.
Ini awalnya. Kemudian kalau nanti orang itu sudah masuk pada hal kamu bangun tidur, itu juga seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, aku engkau pilih bangun hari ini. Alhamdulillah ya Allah, aku engkau pilih ingat kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, semua ini engkau yang menggerakkan aku tidur terbangun. Inilah terbangunnya daripada tasawuf. Tasawuf itu posisi tauhid. Tauhid nek corone wong iku tasawuf. Cetak noneh rasamu. Kalau kamu sudah membangun tauhid, membangun tasawuf, membangun rasamu sampai engkau mengenal dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Ketika engkau mengenal dirimu lah engkau mengenal Tuhanmu. Tidak asal terus gue kenal Tuhanmu, tapi melalui berproses bertauhid. Tauhid itu tasawuf, tasawuf itu rasamu, rasamu lah mengenal dirimu. Setelah engkau mengenal dirimu, engkau lebih dekat dengan Tuhanmu. Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Ayo, siapa yang tidak mau berproses tidak akan ketemu. Banyak orang yang tidak mau berproses, maka dia tidak akan menemukan titik finishnya. Maka malam Selasa ini juga ada pelajaran kholwat. Itu kan berproses. Siapa yang tidak berproses tidak akan menemukan itu. Jangan dianggap metode-metode seperti itu sesuatu lelucon. Tapi itu adalah cara kita mengenal Allah. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Maka yang menjangkau adalah nafas. Yang menjangkau adalah pendengaran. Yang menjangkau adalah penglihatan. Yang menjangkau adalah ciuman. Yang menjangkau adalah ingatan. Di antara itu yang paling positif adalah perasaan dan nafas. Orang mendengar bukan karena punya telinga, tapi orang mendengar karena punya perasaan. Orang yang ngantuk tertidur, perasaannya tidak terbuka. Maka di dalam kholwat itu adalah kesadaran. Kesadaran membaca dari beberapa indera. Bacaan pikiranmu adalah awalan, syariat awal. Belajar perasaanmu sudah masuk tingkat yang kedua. Belajar kesadaran. Karena lantai-lantai, tahapan-tahapan kesadaran itu ada 7 kesadaran. Sampai 8 lah lauhil mahfuz. Maka belajar kesadaran. Ada kesadaran materi. Sadari. Dari materi itu pun ayat-ayat Allah. Rasulullah, para nabi bertafakur itu juga karena dari ayat-ayat itu. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Pasti ada Tuhan. Seperti itu. Ini belajar. Ya kan? Ada tahapan-tahapan yang namanya kesadaran energi. Ada kesadaran lagi yang namanya kesadaran kasih, sayang. Ada kesadaran cinta. Ada kesadaran kalamullah. Ada kesadaran tawakal, lebur, sirna. Inilah tahapan yang mendekati daripada lauhil mahfuz. Di situ lepaskan kedua terompahmu. Karena terompah jiwamu adalah akal dan pikiran. Tapi terompah badanmu adalah sandal jepit. Merek Swallow, merek Lili, Bata. Itu sandal ragamu. Tapi sandal jiwamu adalah akal dan pikiran. Lepaskan dulu akal pikiranmu. Untuk menemukan sebuah rasa mengantarkan kepada kesadaran yang benar-benar kesadaran. Jangan takut dalam mencari kesadaran. Karena kesadaran itulah bangkitnya manusia yang pertama. Jika engkau menemukan kesadaran,
itulah kebangkitannya. Hari kebangkitanmu itu kiamat sugro adalah hari kebangkitan. Terkadang kita ini hidup tapi belum bangkit. Kita hidup itu ternyata masih mati, belum kebangkitan, belum hidup yang senyata-nyatanya. Nah itu seperti itu. Maka kita belajar mati sak jroning urip, jarane wong Jawa ngono kae. Tapi sebenarnya mati sak jroning urip itu adalah kita menemukan kesadaran yang sejati. Disitulah kamu akan mengetahui dirimu. Nabi Musa ketika pingsan itu hanya bukan sekedar pingsan, tapi ditujukan oleh Allah mengenal dirinya sendiri. Ketika Nabi Isa itu menemukan dirinya sendiri, bertobat gitu. Bertobat itu. Masa bahasa Quran itu luar biasa. Misteri, isyarah banyak, perumpamaan banyak. Karena itu petunjuk. Kalau vulgar namanya bukan petunjuk. Kalau vulgar itu adalah cerita-cerita. Itu vulgar. Godo-godo ketoprak saridin kan ya vulgar. Apa macam-macam. Ya seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi dari pertanyaan Pak Hadid bahwa nasib itu atau taufik dan hidayah itu ada hubungannya dengan hukum sebab akibat, ada hubungannya dengan nenek moyang. Maka kalau seperti itu kita kembali kepada flashback bahwa apa yang kita lakukan adalah sumber daripada nasib anak-anak kita. Apa yang kita lakukan ini bagian besar, bukan bagian kecil dari nasib anak-anak kita. Apa yang kita lakukan itu berarti kita apa yang kita tanam, maka anak-anak kita juga muncul. Maka tidak menutup kemungkinan anak kiai nakal, ono anak priman dadi ki. Nah, karena apa? Ada proses yang kita tidak tahu rahasia Allah. Manusia anak kiai tiba-tiba terbuka, kalbunya terbuka, tobat, jadi orang baik. Anaknya preman nih, preman sing tobat jadi wapik, anaknya terus jadi kiai. Ada juga anaknya kiai, mesti jadi kiai terus sampai apa syariat apa toriko, anaknya kurang ajar ya mana. Dan itu kebenaran. Kalau tidak terjadi seperti itu, malah ayat ini palsu. Palestina kalau Israel perang, itu kebenaran. Kalau gak mau perang, dunia aman-aman naik, surat Al-Baqarah itu mau keliru. Nggak tetap. Nah seperti itu, ya. Makanya kalau menurut saya taufik dan hidayah itu ada kaitannya dengan hukum sebab akibat. Maka gunakan akal pikiranmu yang sehat, maka kamu akan menemukan jiwa yang sehat. Dalam jiwa yang sehat, maka sifat-sifat yang kamu lakukan harus sehat. Apa yang kau berikan adalah sehat, halal, ya kan? Begitu. Nasib seseorang tidak di tangan Allah, tapi nasib seseorang di orang itu sendiri. Apabila orang itu tidak mau merubahnya, maka Allah juga tidak merubahnya. Artinya ya Pak Haji.